Kami akan membawa Anda dalam perjalanan melintasi tata surya yang terdiri dari matahari, 8 planet, 173 bulan yang diketahui, 5 planet kerdil, dan banyak benda langit yang lebih kecil lainnya. Nah, kita akan memulai perjalanan kita dari Neptune, planet terjauh dari matahari. Kami menerbangkan pesawat ruang angkasa baru dengan kecepatan luar biasa. Lepas landas pada tahun 321, dan inilah Neptune, raksasa gas yang ditemukan pada pertengahan abad ke-19, adalah planet ke-8 dan terjauh dari matahari. Fitur Neptune yang unik adalah bintik-bintik gelap besar. Sistem badai besar yang terbentuk dan menyebar dari waktu ke waktu. Karena jauh dari matahari, atmosfer luar Neptune adalah salah satu tempat terdingin di tata surya. Terbang lebih dekat ke matahari, kita mulai mendekati Uranus. Itu juga raksasa yang bagus seperti Neptune. Cincin planet ini adalah rantai puing-puing yang dibentuk oleh tabrakan dengan bulan yang pernah sampai sekarang. Kita tahu bahwa Uranus memiliki 27 sinar matahari alami. Tidak seperti planet lain di tata surya kita, Uranus berputar di sisi Saturn, planet yang selalu mengesankan dan terpesona orang. Itu sering diklaim sebagai yang paling indah. Bola gas raksasa ini, betapapun menawan tampaknya, bukanlah tempat yang ramah untuk dikunjungi karena tekanan dan suhu internalnya yang tinggi. Tidak seperti bumi atau Mars, permukaannya tidak berbatu. Cincin Saturn yang mengesankan terdiri dari partikel es, puing-puing batu, dan debu kosmik yang menghipnotis. Meskipun besar, cincin tersebut hanya beberapa 100 meter tebal. Mereka mungkin sisa-sisa salah satu bulan planet ini yang akan terkoyak oleh gravitasi. Saturn memiliki jumlah bulan yang diketahui sangat besar, total 56 bulan. Nah, sekarang mari kita lihat lebih dekat salah satunya Enceladus, dinamai menurut nama salah satu raksasa mitologi Yunani, Enceladus. Seluruh permukaan satelit alami Saturnus ini ditutupi oleh es setebal 30 km. Di bawah es ada lautan. Ilmuwan menyatakan ini mungkin mengandung kehidupan primordial. Di Enceladus kita dapat melihat ada gunung berapi es, berhasil memuntahkan lava Kiro dengan gas uap, kristal es, dan partikel organik. Kita sekarang dapat menyaksikan salah satu letusan yang terakhir dari raksasa gas. Jupiter adalah planet terbesar di tata surya. Dalam volume besar, ia dapat menampung 1.400 planet seukuran bumi. Seperti Saturn, Uranus, dan Neptune, Jupiter tidak memiliki permukaan berbatu. Apa saja yang kita lihat adalah lapisan awan di atmosfernya. Fitur paling menonjol dari Jupiter adalah bintik merah besar, badai antisiklon yang berkelanjutan dengan diameter lebih besar dari bumi yang telah mengamuk udara setidaknya selama 350 tahun, melebihi 600 km per jam. Perhentian berikutnya adalah Mars, planet merah. Ia berutang julukan pada warna pedesaan, hasil oksida besi yang lazim di permukaannya. Di bawah kita dapat melihat salah satu ngarim Mars. Kita menuju ke sana sekarang. Tempat kita berada sekarang disebut Valles Marineris. Ini adalah ngarai terbesar yang ditemukan sejauh ini. Panjangnya 5.000 km, 11 kali lebih panjang dari Grand Canyon di AS. Selama bertahun-tahun, para insinyur telah berencana untuk mengirim misi berawak ke Mars dan masa depan mereka untuk menjajah.
Sayangnya ada banyak bahaya yang harus dihadapi oleh penjajah masa depan. Salah satunya adalah badai debu yang dapat menutup permukaan planet selama berbulan-bulan. Pada titik ini kita simulasi perjalanan yang paling dekat dengan bumi kita. Planet ini dihuni oleh jutaan spesies tumbuhan dan hewan, satu-satunya tempat di luar angkasa di mana kehidupan berkembang. Ini adalah pendarat bulan yang membawa salah satu dari 6 misi Apollo ke bulan. Pemandangan paling indah dari permukaan bulan adalah planet biru kita. Melihat langit, kita bisa mengamati kegelapan yang menyelimuti bumi, kegelapan kecil yang berbicara. Kita sekarang semakin dekat ke pusat tata surya. Kita menuju ke Venus, sebuah planet berbatu yang memiliki massa dan ukuran yang serupa dengan bumi. Para ilmuwan berasumsi bahwa mungkin pernah ada lautan di permukaannya yang kemudian menguap karena kenaikan suhu yang saat ini mencapai sekitar 500 seudiksi. Meskipun lebih jauh dari matahari daripada Merkuri, Venus adalah planet terpanas di tata surya. Untuk melihat matahari dekat, kita akan menggunakan filter yang melewati sebagian kecil dari semua cahaya yang dipancarkan oleh bintang ini. Planet pertama dari matahari, yang terakhir kita kunjungi adalah Merkuri. Planet ini adalah yang terkecil dan paling sedikit dieksplorasi karena dekatnya dengan bintang kita. Banyak kawah tumbukan dan hampir tidak ada atmosfer yang membuat Merkuri sangat mirip dengan bulan kita. Sama seperti Venus, ia tidak memiliki sinar matahari alami. Dan inilah matahari, bintang pusat tata surya kita. Cahaya dan awan panas membuat kehidupan di bumi mungkin. Dari kejauhan tampaknya berbentuk bola homogen kuning, namun dilihat dari dekat terlihat sama sekali berbeda. Di permukaan matahari terdapat lautan gas yang bergejolak mencapai suhu 15 seudiksi. Di tengahnya suhu mencapai 14.000 dekci. Disinilah perjalanan kita berakhir. Kami telah menempuh jarak total 4,5 miliar kilometer. Dan kita telah melihat raksasa gas besar dan planet roket yang lebih kecil. Namun kita masih tahu sedikit tentang ruang angkasa.